Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mengecek kapasitas yang sebenarnya dari baterai lampu taman solar cell kedua ini sama-sama lampu taman. Perbedaannya pada video sebelumnya, ini perbedaannya dari jenis baterainya, karena saya pernah membongkar yang ini juga. Warnanya kalau yang ini berbeda dengan yang video yang sebelumnya. Jadi solar cell yang lampu taman solar cell yang 30 dan 20 LED. Kalau yang ini ada 140 LED, sedangkan yang ini ada 32 LED. Dan kedua ini mereknya sama, mereknya dari Roku keduanya ini. Dan untuk review dan membongkar alat ini sudah pernah saya buat di video saya sebelumnya. Hanya saja saya belum membuat untuk mengecek kapasitas yang sebenarnya dari baterai dan arus ketika LED ini menyala. Jadi baik yang kiri maupun yang kanan belum pernah saya cek sama sekali. Sedangkan untuk yang sebelah kanan di sini tidak ada tercantum untuk kapasitas dari baterai yang digunakan. Hanya saja yang ada panel yang digunakan 5,5 volt 1,3 watt LED dan IP65 ini untuk anti airnya, terus bahan dan lainnya. Dan jelas gak ada kapasitas dari baterainya. Kalau yang 140 LED ini juga gak ada setahu saya. Coba dicek aja. Nah, ini juga gak ada kapasitas dari baterai yang digunakan. Ini juga di bagian spesifikasi juga gak ada. Kalau untuk solar panelnya lebih besar yang ini wattnya. Seperti ini yang 140 LED. Jadi di bagian kanan, kiri, depan ini ada. Kalau yang 108 itu bagian depan aja, yang kanan kirinya ini enggak ada. Dan solar cellnya hanya segini. Memang seharusnya lebih besar yang kanan ini wattnya, karena lebih dimensinya lebih besar. Langsung aja kita buka yang bagian ini dulu, karena paling mudah. Dan untuk harga memang kalau untuk yang merek Roku ini saya cek berbeda jauh dari yang 30 dan 20 LED. Kualitas case-nya juga sangat berbeda, lebih solid yang ini. Terus apakah baterai yang ini lebih bener lah? Kalau yang sebelumnya kan hanya di kisaran 700 mAh ternyata ketika saya ukur, dan pengukuran juga tanpa BMS. Kalau ada BMS-nya saya masih bisa dikatakan wajar, karena kalau pengisian ada BMS terus menggunakan charger eksternal itu biasanya agak kehalang BMS-nya, harus langsung ke baterainya. Tapi yang itu juga gak ada BMS, ini juga gak ada BMS-nya. Jadi saya rasa adil lah kalau yang ini yang murah saya cek, yang agak mahalan ini juga saya cek. Jadi memang dari baterainya sendiri ini sudah berbeda. Ini Hongqi. Ini kalau gak salah sama dengan baterai vacuum cleaner, robot vacuum cleaner, sama persis mereknya juga dan warnanya juga sama. Nah, nantinya ini saya akan lepas, terus saya kosongkan, pastinya saya kosongkan dulu
isi dari baterainya ini. Setelah itu baru saya akan charge. Ketika sudah penuh, itu berarti hasil dari kapasitas realnya. Kalau belum saya discharge, tiba-tiba saya langsung charger baterainya, pastinya berbeda. Jadi biar adil harus dikosongkan terlebih dahulu. Ini agak susah ini bukanya. Saya akan skip aja ya. Ini agak susah soalnya harus nyongkel bagian sini. Nah, sini setelah dicongkel bisa dibuka kedua baut di bagian kanan dan kiri. Cuma kalau dipasang lagi pastikan di sini dikasih lem sealant lagi supaya tidak kemasukan air. Karena ini juga pernah saya bongkar juga yang ini. Baterainya sama saja. Satu merek baterainya sama. Ini kalau nggak salah bagian mana bukanya ini ya. Oh ini. Nah. Sudah kebuka. Kalau yang ini pakai soket jadi lebih enak bongkarnya. Nah, ini ternyata berbeda, warna dari baterainya berbeda, dan pastinya ini juga kapasitasnya pasti berbeda. Yang ini 140 LED, yang ini hanya 32. Mungkin alasannya kayak gitu. Kalau yang murah kan memang ada di 30 atau 20 LED. Kalau ini 32, jarak 2 LED aja. Ini saya akan lepas. Saya discharge terlebih dahulu. Baru saya akan isi baterainya. Berapa kapasitas yang tersimpan jika ini saya kosongkan. Lanjut ke pengosongan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah saya charge baru saya lanjut videonya berapa kapasitas yang sebenarnya. Nah, ini setelah saya discharge lalu saya charge lagi untuk melihat kapasitas yang sebenarnya. Di sini sudah saya charge ya, dan didapat hanya 908 mAh. Ini sudah penuh di 908 mAh untuk yang tipe ini, tentunya yang 32 LED, dan warna dari baterainya yang seperti ini. Kalau yang versi murah itu hanya ada di kisaran 700. Kalau yang ini lebih tinggi atau mendekati 1000 mAh lah. Tapi masih bisa dibilang lebih bagus ini karena kapasitasnya lebih besar, dengan kalau dilihat dari warnanya sama ya dengan baterai yang murah. Nah, di sini 908 Ah. Dan sekarang saya akan coba untuk melihat ampere ketika dinyalakan. Jadi ini saya pasang dulu LED-nya, dan pastinya harus di posisi cahaya yang atau di mode terang ya. Karena agak susah untuk penyambungan ke ampere meternya ini ya. Di sini karena soketnya kayak gini, saya gak ada soket yang seperti ini, tapi saya rasa tidak terlalu penting kalau untuk melihat arus yang 32 LED karena hampir sama dengan yang 30. Kalau yang 30 itu hanya ada di 0,56 ampere atau 560 miliampere. Kalau yang 32 kemungkinan ada di 600 miliampere atau 0,6 ampere. Dan ini sudah di mode terang, jadi ada 3 mode ini seperti biasa. Setelah itu dia akan off kalau pemencetan ke-4 kali. Jadi ada 3 mode. Dan selanjutnya
saya akan meneruskan untuk baterai yang 140 LED yang ini ya. Ini yang 140 LED, dan di sini baterainya sudah saya taruh di holder, apa namanya ini, di holder baterai lithium. Tinggal kita sambung aja di sini, sambung. Pastinya harus di discharge terlebih dahulu. Nah, discharge dulu. Ketika sudah habis baru kita isi. Nah, dia sudah saya discharge, makanya dia langsung chargernya langsung bunyi kan. Lanjut untuk nge-charger. Ini 1S langsung. Kita tinggal tunggu berapa mAh yang tersimpan di baterai yang warna ini, yang di 140 LED. Nah, sekarang ini sudah penuh untuk yang 140 LED baterainya ini ya. Dan ternyata di sini bisa dilihat hanya 704 mAh. Jadi realnya ini hanya 704 mAh. Tapi sebelum itu saya akan coba cek tegangannya ya. Ini benar-benar 4,2 apa enggak? Karena kalau penuh baterai lithium ini seharusnya di 4,2. Nih di voltmeter 4 berapa nih? 4 volt. Jadi kurang 0,2 volt ya. Berarti kemungkinan terjadi penurunan apa namanya kapasitas dari atau kualitas dari baterai bawaannya ini ya, sehingga dari kemungkinan 1000 mAh turun menjadi 704 mAh ini ya. Jadi ternyata sama saja untuk kapasitas real baterainya dengan lampu taman solar cell yang murah, kurang lebih sama. Kalau untuk arusnya sendiri, saya akan coba untuk ukur arusnya. Saya sambung dulu karena perlu disolder di bagian ini. Nah, sekarang saya rubah ke skala ampere meter DC. Terus ini saya sambung, yang hitam saya sambung ke plus dari baterainya, sedangkan yang merah sambung ke plus baterai. Ini ya. Saya langsung sambungkan. Nah, ini ada di mode sangat terang. Jadi mode maksimum yang ini. Ada di 0,35. Perlu ditahan ini sebenarnya. Ini ya, 0,38. Ini nyala semua ini sebenarnya. Ini mode yang redup, ada di 0,38. Sebentar, agak susah. Nah, ini ada di 0,02 kalau redup kayak gini. Kalau yang di mode terang, nah ini malah hanya di 0,38. Jadi sebenarnya lebih rendah arusnya daripada solar cell yang lampu taman solar cell yang murah. Kalau yang murah itu ada di 0,56. Ketika posisi apa namanya LED-nya nyala semua, dia ada di 0,56. Kalau ini hanya 0,38 ampere atau 380 miliampere kalau yang ini. Jadi kesimpulannya, untuk yang merek Robu, untuk baterai selisih sedikit, padahal kalau kita
beli baterai bekas laptop biasanya itu ada di 2000 mAh, 1500, atau ada yang 3000 mAh malahan. Sedangkan kalau untuk yang Ropu dengan yang versi yang murah, kisaran kalau yang Ropu ada di 900 mAh, sedangkan kalau yang murah itu ada di 700-an, di 700. Ya kurang lebih yang Ropu ini 1000 lah, 1000 mAh. Kalau yang murah ada di 700 sampai 800 mAh. Kalau pengen lebih awet, mendingan kita ganti dengan baterai laptop yang benar. Contohnya biasanya yang tipe yang kayak gini. Ini sama 18650. Tinggal kita beli baterai yang real kapasitasnya yang benar. 3000 mAh, 2000, atau intinya di atas 1000. Pastinya nanti untuk lama penggunaan dari lampunya ini akan lebih lama. Hanya saja nanti akan berpengaruh pada pengisian juga. Jadi lama pengisian juga berpengaruh. Semakin besar baterai, semakin lama pengisiannya. Jadi kapasitasnya semakin besar, maka pengisiannya juga akan semakin besar. Kalau rendah, maka pengisiannya juga akan lebih cepat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.